Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar, Bapak Haris, pada bidang Dinas Perdagangan ya. Pada Dinas Perdagangan. Ada dinas. Selamat pagi Bapak. Semangat pagi Pak Direktur. Luar biasa. Sehat ya? Sehat. Jadi begini lor. Di era digital, ini pasar tradisional Nenggone Kudus yang jumlahnya ada 27 Pak ya. 27 Pak. Yang dikelola Pemkab oleh pemerintah Iya. daerah Kabupaten Kudus. Iki trik-triknya dari Dinas Perdagangan untuk memberikan pemahaman, sosialisasi dan seterusnya, karena ini pasar sudah bergerak menjadi pasar digital. Apa saja yang dilakukan? Kita akan diskusi dengan beliau, Bapak Haris. Pak Haris, Nggih. iki sosialisasi yang terus dilakukan Dinas Perdagangan kanggo ngadepi era digital iki. Nah. Tak delok pasar rada sepi karena mergone Iya. Ini menarik Mas Edwin. Pasar tradisional sekarang sebenarnya pasar rakyat nih. pasar Rakyat begini. ya. Hmm. Kemarin kan sudah digempur dengan pasar-pasar e-commerce semua ya, sama pasar E-commerce, betul. online semua diserang. Terutama setelah Covid ini. Betul. Pasar mulai menurun, mulai sepi. Tetapi sebagian besar pedagang ada yang sudah memanfaatkan e-commerce. Mm-mm. Cuma ada sebagian besar pedagang-pedagang kecil yang masih gaptek ya, Hmm. masih belum e-commerce ki opo. Kami sudah berusaha tahun kemarin bekerja sama dengan Blibli Hmm. mencoba di Pasar Kliwon untuk memanfaatkan e-commerce. Untuk sampai saat ini hanya pedagang-pedagang besar yang sudah mulai memanfaatkan. Pedagang kecil kan memang agak susah. Mm-mm. Kemarin juga bekerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Ya, BRI. dengan Pasarku. Itu modelnya Kris itu ya. iya kris, pembayaran dengan kris. Kris. Ya. Tapi pesanannya secara online. Hmm. Tapi sekali lagi akan tetap sedikit ada tantangan kalau di pasar rakyat. Karena kalau orang belanja di pasar kan biasanya rencananya dari rumah belinya ayam. Tapi saya pasar kan nanti ada beli ini, beli itu, beli itu. Kalau jangan beli online kan nggak bisa seperti itu. Nah ini masih ada tantangan untuk menghadapi itu. Tapi yang menarik itu saya melihat bahwa saat ini masyarakat sudah banyak yang memanfaatkan di jalur online. Nggih. Seperti ada beberapa e-commerce yang datang di wilayah lokal ya, misalnya seneng masak gitu. Dia menyediakan menu ini masak opor. Itu langsung sak paket opor. Sak paket itu yang ada. Jadi memang ora iso, wah ya brambang kuntek tak tambah brambang. Nggih. Itu ora Nggak iso. bisa, harus satu Jadi paket. pola itu memang kemudian jadi berubah. Nah, sampai sejauh ini ketoknya dari setahun kemarin, dari tahun ke tahun sih masyarakat mulai sadar ya, gaptek mulai belajar disulurke sama anaknya. Nah, kira-kira mau di persen itu pirang persen itu sing memanfaatkan itu. Kembali lagi tergantung jenis dagangannya. Hmm. Kalau jenis dagang konveksi, kemudian kain, aksesoris, itu sudah banyak yang menggunakan. Tapi kalau jenis kelontong, bahan masakan, barang Usaha. mentah, nggih, itu masih sedikit sekali. Di bawah 1% kalau menurut saya. Masih rendah Jadi, sekali. Artinya ketika potensi itu kemudian digarap, ya tentu dengan tantangan yang luar biasa, itu masih cukup memberikan peluang ya Nggih. harusnya ya. Iya. Cuma kembali lagi masalah gapteknya tadi. Ini harus diberantas dulu, harus dibantu untuk bisa Edukasi. menyesuaikan, nggih. Ada edukasi. Ya tapi saiki do pakai WA udah do mudeng kok. Bapak. Sebatas WA ya. Batas WA Tapi ya. ketika dikenalkan apa itu email, kemudian e-commerce seperti apa modelnya, nanti uangnya masuknya kemana, mereka masih agak belum begitu menguasai. Masih kayak tabu gitu. Kan. Lagi duit, lah aku nek dihapusi. Nah, nek tekan terak duitnya. Nah, Tekan ora. Terus misalnya dikai ya justru ini adalah situasi yang memang jadi rodok no tengah-tengah. Tengah-tengah itu artinya begini, antara mereka itu bisa punya trust transaksi model begitu dan munculnya berita-berita tentang dugaan penipuan atas apa yang terjadi, iki mereka jadi tambah was-was. Nggih. Wah, gek. Tekan. Sebenarnya kalau ada peluang itu malah di pihak ketiga. Jadi antara ada lembaga atau instansi lain yang menjembatani antara pembeli dan pedagang. Pihak ketiga ini akan berperan sebagai bridge, jembatan, antara pihak penjual yang
masih gaptek dengan pihak pembeli yang membutuhkan kemudahan dalam belanja. Hampir seperti nganu ya, rekber ya, Ya, hampir G. seperti rekber. Atau istilahnya personal assistant. Jadi mereka disuruh untuk belanja. Misalnya nih ya, saya punya yayasan, punya perusahaan gitu ya. Mas Edwin mau belanja, pesannya di perusahaan saya butuh belanja ayam sekian, berambang sekian, gini. Nanti perusahaan ini yang belanja ke pasar rakyat, termasuk mengatur dalam pengirimannya. Nah, ini sebuah peluang yang bisa dimanfaatkan sebenarnya. Terus tak pikir itu aslinya. Ayo, ya, itulah kemudian kemarin ada sedikit ruang nenggone blok A itu kemarin meh tak dadekno itu. Tapi ya itu iki kan ora iklan nih, jadi iki lebih ke sini. Jadi saya sepakat ketika kemudian ada pihak tengah-tengah yang menjembatani itu sehingga masyarakat lama-lama akan teredukasi. Saya sepakat. Ya mungkin sedulur ISK ada yang menangkap peluang ini. Ketoke yo anak-anak Kabupaten Kudus sempat muncul anak-anak gitu muda ini ya. Ya, ini saatnya bergerak. Apakah tidak ada tantangan? Wah, sangat besar banyak tantangannya. Iya. Apakah itu mudah? Tentu tidak mudah, tapi saya rasa tidak sulit loh. Iya toh? Jadi ini kan kalau mungkin 3 tahun yang lalu ya kita mencoba untuk pernah menyampaikan itu di beberapa pasar rakyat. Komentar mereka itu malah sinis ya. Goro-goro kowe nggonku ra payu. Ngeri itu. Nah, namun sekarang sudah bergeser dan masyarakat sudah mulai paham memang eranya seperti ini dan harus memang begini. Nah, gini Pak Kabid, ketika kemudian selama ini ya, kalau pasar-pasar yang 27 pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah ini kan rada gede Pak. Dan terus pasar sing rada cilik ngono kuwi pernah sempat tersentuh sosialisasi seperti itu Pak? Cilik ya, pasar masih kali, pasar puri kono, pasar ngendi-ngendi. Konsentrasi sosialisasi di pasar-pasar besar yang kemungkinan untuk dilaksanakan besar. Kliwon, Pasar Baru, Bidingan, sudah dilaksanakan. Tapi kalau pasar-pasar kecil yang kemungkinan besar pedagangnya masih tradisional gitu, itu kan agak susah untuk disentuh. Tuku gedok ngaku. Nah, kan ya walaupun meskipun bisa kedepannya pasti akan dikejar seperti itu. Pasti akan dikejar seperti itu karena dengan model seperti itu tentu market ini kan tidak hanya sebatas tanggane dewe. Akan berkembang marketnya. Iya, marketnya berkembang. Kemudian ini kan masyarakat sudah mulai melirik hal-hal yang tradisional. Benar sekali. Barang tradisional kenal ngono kuwi terus dadi ora tradisional, dadi modern. Kesan tradisional hilang. Kesan tradisionalnya hilang. Jadi rada ana bahasane nggon Jawa iki pasar ilang ramene. Nah, padahal pasar rakyat itu kan khasnya kan tawar menawar. Kalau online kan nggak bisa tawar menawar. Ora. Iki regane piro, terus diskonnya piro. Nah, aku pakai iki entuk diskon ngene bakar uang. Nek mungkin ya neng nggone pasar Kliwon karena pasar Kliwon menjadi rujukan pasar grosir di wilayah Pantura Timur ya. Nah iki lah rodok wani sombong persentasenya rodok gede untuk sektor bisa yang sudah di pasar Kliwon sebagian besar pedagang-pedagang besar itu sudah punya sendiri channel online-nya. Meskipun kadang ada yang sebatas cuma lewat WA atau lewat Instagram, tidak memanfaatkan e-commerce besar. Jadi artinya kan itu pun kan peluang gitu kan, tidak harus gandul di e-commerce yang sudah jalan. Tidak harus. Kadang ya sing kadang diliwat di kita kan status WA itu. Itu kan walaupun sekupnya hanya sebatas teman-teman yang ada di kontak itu. Nek kontaknya rada oke, ewon ya iso, nek ora ya ora. Itu makanya kemarin kami memanfaatkan menggandeng Blibli. Boleh nyebut merek ini? Boleh. Wes kedarung disebut mau. Oh iya, Blibli itu menawarkan ada satu halaman khusus untuk pasar Kliwon. Jadi isinya nanti dagangan pasar Kliwon semua. Basah, kering, apa-apa. Basah, kering, monggo masuk, silakan. Itu pedagang pasar Kliwon aslinya ono piro niku? Total 2.800-an. 2.800. Gede cilik kabeh kehitung. PKL sing nang isor. PKL enggak. Ini pedagang pasar aja. Sing duwe lapak di situ entah berupa kios atau los atau ruko. 2.800. Misalnya 10% aja masuk udah 280 orang. 280. Udah lumayan banyak itu.
Kalau Kasarannya satu orang punya 10 jenis barang dagangan, berarti ada 2.800 barang 2.800 dagangan. dagangan. Wes sekelas karo minimarket Sudah ya. besar sekali. Sempat saya ini iklan, ini rada iklan sidik. Sempat saya pernah berpikir bahwa ini itu ada sebuah peluang. Ini saya sampaikan sekitar 3 tahun yang lalu, di mana ketika para pedagang itu memiliki persoalan gaptek, kita memberikan ruang. Ayo, tak admini gonku dengan ragat sakmene. Kemudian nanti ketika ada pesanan dan langsung masuk di tempat pedagang. Namun ada satu pertanyaan. Iku jamin payu ora wong aku wis mbayar. Nah iku. Iku ra iso mbayar, ra iso jawab saya. Dirubah Mas Edwin. Fee-nya dibayarkan ketika laku. Oh, ngono ya. Iya. Tapi lah adminku yang ngelola kuwi. Yo kan jenengan juga ada marketingnya kan, ada iklan, ada promosi. Kembali kepada ini tantangan untuk pasar tradisional, di mana mereka harus go to digital. Kemarin memang sempat kita kedatangan dari BRI ya. Beliau bercerita tentang kris, bagaimana kemudian kris itu masuk di PKL ya, PKL Bali Jagong, kemudian PKL di Sunan Kudus itu sudah mulai ditawarkan. Artinya ini pintu-pintu sosialisasi ini sudah mulai dibuka di banyak tempat, dan banyak perusahaan-perusahaan besar mulai memberikan ruang. Tinggal nanti pihak dinas bagaimana memaknai ini. Dinas mensupport 100%. Pasar Kliwon kami bantu sosialisasi mengenai kris dari beberapa bank, tidak hanya BRI. Pasar baru juga sudah ada mulai masuk, beberapa bank juga. Pasar Bitingan juga sudah. Walaupun ketika diundang sosialisasi teko anak buah yang orang nyampe karo. Nah, itu masalahnya. Ketika mereka datang mereka paham tapi tidak lanjuti. Ya, lebih mudah di PKL malahan. Oh gitu. Kan bosnya langsung neng kono PKL itu. Bosnya sendiri kan. Maksudnya pengambil kebijakan lah di situ. 200 atau hampir 300 PKL yang ada di Bali Jagong sudah sedikit kris. Sudah pakai itu ya, teknologi itu. Tapi memang kedepannya kalau saya lihat pergeseran metode belanja itu memang pakai digital. Kan nggak perlu bawa dompet kemana-mana, cuma perlu bawa HP. Iya. Yang penting ono isine. Ayo, makanya dak iku. Ode ketoke ngono. Sing dadi persoalan HP-ne malah ditinggal, Pak. Nah. Kanggo bayar iki jajan. Ini Pak pakai ini gitu kan. Aku ora ono isine Mas gitu ditinggal HP-ne. Nah. Jadi gini sedulur ISK. Pemerintah daerah Kabupaten Kudus melalui Dinas Perdagangan terus memberikan ruang atau memberikan peluang kepada para pelaku usaha, entah itu sektor mikro atau apalah pedagang, entah itu PKL atau apa saja. Kemudian Dinas Perdagangan juga menjembatani perusahaan-perusahaan perbankan ataupun e-commerce yang ingin mengembangkan sayapnya untuk masuk di pasar-pasar rakyat. Ini luar biasa. Dan untuk teman-teman di e-commerce maupun perbankan, peluang ini bisa dimanfaatkan. Apalagi tadi beliau menyampaikan untuk barang basah itu masih sangat kurang. Artinya masih banyak ruang yang terbuka untuk bisa dimanfaatkan. Karena ke depan ini orang lebih akan memanfaatkan belanja dan memanfaatkan banyak hal melalui ponsel pintarnya. Nah, ini Pak. Kalau kemudian nenggone dinas perdagangan ya melalui pengelolaan pasar, pasarnya terus sepi, retribusinya piye Pak? Itu. Lah nek do online ya Pak. Tapi kan terjualan di situ. Uangnya do menengah nang pasar sepi enggak apa-apa, yang penting transaksi meningkat terus kan begitu. Optimis ya. Iya, optimis, harus optimis. Jadi orang ngaruh nenggone PAD. Ya. Nah, tapi kembali lagi kadang-kadang kalau pedagangnya sudah rame terus bukain yang ngomong baik. Ya. Itu kan juga harus tantangan. Itu tantangan di mana jadi tantangan ini gojek-gajek tadi ini. Ngene.
Tapi saya senang ketika dinas juga optimis bahwa walaupun sepi orang lalu lalang, namun omset dan transaksi masih Meningkat. terus berjalan. Tapi nek nggone itu bayar wis nganggo itu ya, Mana? digital ya untuk pasar-pasar itu. Pasar Kliwon sudah. Kliwon dan Bitingan Oh, bitingan dua. pakai e-retribusi, pakai kartu. Kaya anu ya, kaya krisku ya modelnya. Modelnya kayak kartu tol. Oh, jadi aku Tapping ngisi kartu. dulu. Iya, ngisi dulu di kartunya, di top up dulu. Nanti bayarnya pakai alat di tapping. Tapi bisa dienggo sembarang. Nggak. Misalnya dienggo tol itu. Dikunci cuma buat pasar. Oh, gitu ya. Soalnya dulu pada waktu pertama kali peluncuran, itu pedagang ada keberatan, nanti kalau kartunya hilang, duitku Gimana? hilang. Nah, ini kami jamin enggak. Kartu hilang, uang kembali. Tapi ketika dienggo wong piye? Nggak bisa. Oh, pakai ada Cuma PIN. dikunci untuk membayar kios itu tok. Gitu ya. Jadi misalnya Mas Edwin punya 3 kios, ya punya 3 kartu. Jadi ketika jadi Kalau ada yang top petugas up bisa siapa saja. Tapi Hmm, ketika bayar, cuma bisa digunakan untuk yang tertera di kartu itu. ting barokah. Hmm. Tapi iki pas dilebokno kene tokone ora barokah jenenge. Muslimah misalnya, lho. Kok nggone barokah malah bayarno nih barokah gitu. Ora iso. Nggak bisa. Tapi ono pine ora itu? Nggak. Nggak ada ya. Tapi dikunci ke kiosnya. Begitu. Itu Ini untuk pengamanan. untuk rencana ke depan. Rencana ke depan meh dienggo kabeh. Rencana begitu. ke depan 2025 semua pasar pakai itu. 2025 target ya. Nggih. Tapi sepanjang tahun 2022 kan tadi sudah disebut mengenai pasar Bitingan dan pasar Kliwon. Iya. Itu ono kendala, Bro. Kendalanya di pedagang kembali lagi. Masalah top up kan agak lama. Top up harus ke Bank Jateng soalnya. Itu tapi kan iso neng gone minimarket itu toh, nek top up itu atau harus Minimarket neng belum bank? bisa. Retailer Bank Jateng. Harus di teller. Atau memanfaatkan agen laku pandai. Oh gitu ya. Itu yang kelemahan yang akan dibahas lagi. Ini perlu pembenaran berarti. Perlu perbaikan. Sebenarnya kedepannya saya punya gambaran tuh menggunakan kris pembayarannya. Aku tak pikir yo nganggo kuwi malah leh kepino les. Nah, ini belum ada bank yang siap. Kalau ada bank siap monggo. Saya buka lebar-lebar ini. Tapi nggak seneni Bang Jateng. Mana aku lagi ngomong indi-indi. Artinya begini, intinya Dinas Perdagangan atau pada umumnya pemerintah daerah Kabupaten Kudus ini sudah siap. Nek dijak digital, ayo jalan. Sementara sing rodok ije durung kita masih penyesuaian, kita terus lakukan sosialisasi dan itu agar supaya kita dapat maksimal untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pak Haris, sebagai closing statement Pak Haris, mungkin ada hiburan untuk teman-teman pasar atau bank atau sopo wae lah yang terkait dengan digitalisasi digital. Untuk para pedagang pasar, ayo masuk digitalisasi. Digitalisasi tidak membuat pedagangan Anda sepi, malah memperluas mangsa pasar. Untuk pihak perbankan, monggo kalau mau kerjasama dengan dinas siap membantu 100%. Gitu Pak Eri. Singkat, padat, jelas. Ini luar biasa, Lor. Bagaimana Dinas Perdagangan, pemerintah daerah Kabupaten Kudus support dan siap menghadapi pasar digital. Saya harap untuk teman-teman pedagang, teman-teman yang mengelola perbankan, ayo ini bareng-bareng karena peluang ini masih sangat besar untuk digarap. Terutama anak-anak muda di Kabupaten Kudus pada khususnya kita memiliki potensi gede yaitu pasar Kliwon. Ini pasar yang sudah paling besar di Pantura Timur. Sehingga kita bisa manfaatkan itu untuk digitalisasi, kita garap, kemudian si pedagang mampu expand ke market yang lebih luas melalui pasar digital dengan pembayaran juga yang lebih modern, dan kita semua sebagai anak muda turut serta di samping mencerdaskan kehidupan bangsa yang meningkatkan potensi apapun yang ada di situ, dan Dinas Perdagangan siap untuk support digitalisasi pedagang pasar rakyat, baik yang pedagang besar maupun kelas pedagang lontong dan basah. Kita akan ketemu lagi untuk tema-tema yang lebih menarik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.